Agar rezeki kita berkah teman-teman, saya menyiapkan ada 16 poin yang harus diperhatikan. Dan satu sama yang lain berkaitan. Yang pertama, yang paling sederhana dan selalu dilakukan bisa, syukur. Bersyukur teman-teman sekalian. Syukuri nikmat Allah. Sering mengucapkan Alhamdulillah. Walaupun mungkin di mata kita sedikit. Walaupun kadang-kadang di mata kita itu adalah hal-hal yang berat atau tidak baik, misalnya itu kurang baik. Seperti orang lapar misalnya, orang haus, orang anggap itu selalu buruk. Kalau ditanya siapa yang mau lapar, oh jawabnya nggak mau, gitu kan? Tapi sudah paham belum teman-teman sekalian kalau tanpa lapar nggak enak kita makan. 2 piring makan, kemudian dikasih lagi ayam goreng, kasih apalah di sini Makassar coto, kasih sop saudara, sudah nggak mau. Tapi kalau lagi lapar, nasi sama sambal enak. Jadi makanya kalau lagi lapar, bilang Alhamdulillah lapar. Bukan aduh lapar. Benar nggak? Karena kita kalau bilang aduh berarti kita mengeluh. Padahal lapar itu jembatan untuk nikmati makanan. Haus, Alhamdulillah haus. Karena dengan haus nikmat minum. Kita kalau lagi puasa, musim kemarau, kemudian pas buka puasa minum 1 teguk air es, luar biasa nilai. Tapi kalau orang tidak lagi haus, maka dia tidak tahu. Karena kalau kita lagi tidak haus ditawarin sama teman mau minum apa? Minum apa ya? Masih bisa milih. Karena lagi nggak haus. Coba kalau haus kita milih, minta air es yang dingin. Sama dengan capek. Capek itu banyak orang mengeluh, aduh capek, pulang rumah langsung tidur. Padahal capek itu jembatan untuk menikmati istirahat itu. Coba teman-teman kalau dari pagi sampai malam tidur terus, malam disuruh tidur lagi, masih bisa tidur? Sudah enggak? Baik, sekarang kalau kita dari pagi aktivitas sampai malam, capek sekali. Kemudian malam tidur 2 jam, 3 jam, enak enggak? Hah? Berarti capek itu sebuah nikmat. Kan itu. Maka semua yang kita lalui sebenarnya nikmat teman-teman sekalian. Nikmat. Cuma banyak orang tidak memahami masalah itu. Makanya dia hidupnya diisi dengan keluh kesah. Keluh kesah. Padahal Allah sudah janjikan dengan berterima kasih, bersyukur, saya tambah. Pasti janji dari Allah. Selalu lisan kita Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa saja. Alhamdulillah. Bahkan seringkali Allah selamatkan kita dari keburukan justru karena Allah sayang dengan kita. Mungkin kita pas mau keluar hujan lebat. Tak usah kita mengeluh kesah. Karena bila kita keluh kesah hujannya tetap turun, gitu kan? Baik, pasti ada hikmah di belakang itu semua. Sangka baik dengan Allah SWT. Ada seseorang pengusaha di Jerman, kisah nyata, dia mau naik pesawat, telat ke bandara 15 menit saja. Pesawat masih ada. Kemudian tiba-tiba saja ditutup counternya. Pengusaha di bisnis kelas, paspornya pun businessman, biasanya diprioritaskan. Enggak, kata orang counternya enggak bisa lagi. Muslim ini, orang Muslim. Kisah nyatanya di Eropa pada saat itu. Kemudian dikatakan, tolong bantu saya ada meeting, saya harus ketemu. Ini meeting sekian banyak, sekian miliar dolar. Oh nggak bisa. Udah nggak bisa, konter sudah tutup. Dia berusaha nggak bisa. Akhirnya tunda pesawat setelahnya 4 jam selisihnya. Baru dapat penerbangan lagi. Dia sambil duduk, dia batalin, dia menyesali segala macam. Subhanallah, dia tiba-tiba berbalik dari penyesalan menjadi bersyukur. Gara-gara apa? 15 menit setelah take off pesawat diberitakan pesawatnya jatuh. 15 menit setelah itu jatuh. Tadinya dia berkeluh kesah, dilihat berita di TV langsung dia mengatakan Alhamdulillah saya nggak ada di pesawat pada saat itu. Kuasa Allah. Semua punya hikmah. Kita harus bersangka baik. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hamba-hambaku. Sangka baik dengan Allah. Allah pasti menyiapkan sesuatu yang baik buat kita. Gak mungkin buruk teman-teman sekalian. Bahkan hal yang kita anggap buruk pun untuk kebaikan buat kita sebagaimana sudah saya kasih contoh-contoh tadi.